Di bulan ini kita akan belajar lebih dalam lagi. Amin. Dan di talk yang pertama ini saya mau katakan, temanya adalah The Lord is with you. Katakan kiri kananmu dong, The Lord is with you. Ya, gampang ya kita ngomong The Lord is with you. Padahal belum tentu kita percaya. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi saudara, seperti biasa, bagi yang pertama kali hadir, kita punya satu doa favorit. Doa ini spesial banget kalau kalian mendoakannya dengan iman dan percaya. Bebaskan hatimu, bebaskan ekspresimu di tempat ini. Kalian nanti doa, mau angkat tangan, mau angkat kaki, asal nggak keluar dari tempat ini, go ahead. Karena yang penting adalah doa itu yang didengar sama Tuhan, doa orang yang benar dan percaya kepadanya. Mari bersama-sama buka hatimu saat ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved. Come on, I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Is a lamb unto my feet and a light unto my path. Yang percaya firman Tuhan akan memberkati kita, berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Next slide. Dari Kejadian 39 ayat 2. Boleh kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Berapa banyak yang rindu di dalam kehidupan kita, di dalam kita berkeluarga, bekerja, berelasi atau apapun, saudara selalu berhasil. Gak ada yang mau, wow. Saudara sangat rendah hati. Atau mungkin rendah diri dan tidak percaya. Tapi tahukah kita belajar dari Yusuf? Perhatikan. Tuhan, dikatakan apa? Saudara, menyertai berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan, betul? Dalam setiap langkah kehidupan Yusuf, ada Tuhan. Dalam susah, dalam senang, ada. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ada Tuhan, tidak hanya di lembah, tidak hanya di puncak, dalam situasi apapun, Tuhan selalu menyertai. Dia Allah Immanuel. Wait. Prosper. Wow. Kalau kita dengar kata prosperity, apa yang ada dalam pikiran saudara? Kalau saya, burger McDonald's. Saya selalu tertarik setiap kali prosperity. Wow, ketika saya makan itu, ya, apalagi hari ini tubuh dan darah Kristus. Kalah ini komuni. Kita makan burgernya McD, kita akan prosper. Wow. Begitu murahnya. Sebuah kemakmuran hanya dengan, ya saya bercanda, saya tahu itu coba branding aja dan lain sebagainya supaya saudara beli. Yang prosper itu yang punya McD. Ya, tapi ini adalah janji Tuhan. Kita akan belajar pada malam hari ini. Bagaimana kehidupan kita prosper. Wah, saudara senang ini. Pulang-pulang nanti langsung diterapkan dan kehidupan kita akan selalu berhasil. Amin. Tapi kita belajar ya nanti gimana. Ternyata prosper itu tidak semudah yang kita pikirkan atau kita harapkan. Next slide, saya akan tunjukkan kepada saudara. Next. The Lord is with you, with us. But are you with the Lord?
Ini pertanyaan bukan buat orang lain. Karena seringkali kan kalau kita datang persekutuan doa, terima firman, ini untuk mamaku, ini untuk papaku. Hari ini pertanyaan ini secara pribadi saya tanyakan kepada saudara, kepada saya secara pribadi. Yes, kita tahu bahwa Tuhan beserta dengan kita, tapi apakah kita bersama dengan Tuhan? Apakah kita menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu pertanyaan yang mendasar pada malam hari ini. Mari pejamkan matamu saat ini, saudara. Roh Kudus saat ini pimpin kami. Buka hati dan pikiran kami. Supaya kami mengerti. Bagaimana kami belajar menjadi orang yang selalu berhasil di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan selalu menyertai kami. Tapi kami mau belajar malam hari ini bagaimana kami selalu menyertakan Tuhan di dalam hidup kami. Apapun musim kehidupan kami. Dan kami percaya malam hari ini, pemberitaan firman Tuhan lebih dari sekedar pengetahuan, tapi merupakan sebuah pewahyuan yang baru di dalam hidup kami, yang akan mengubahkan, yang akan menuntun kami menjadi anak-anak Tuhan yang berjalan dalam kebenarannya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan segala doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari angkat tanganmu bersama-sama saudara. Katakan. Thy way is a lamp unto my feet and a light unto my path. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk, katakan kiri kananmu, Tuhan akan berbicara kepada engkau malam hari ini. Wow. Next slide. Tuhan menyertai Yusuf. Tadi kita sudah baca salah satu ayat ya. Tapi kalau saudara baca, saudara benar-benar belajar cerita dari Yusuf. Dalam kitab Kejadian 39, itu 4 ayat mencatat bahwa dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Dan dikatakan kalau ada penyertaan Tuhan, apapun yang dikerjakan itu selalu berhasil. Menarik. Tapi kalau kita boleh tarik mundur sebentar, ada mungkin di antara saudara yang mengerti, bahkan belajar cerita. Saya suka baca Yusuf, cerita Yusuf itu karena itu sangat-sangat menarik. Kayak saya lagi baca komik, ceritanya itu luar biasa. Jadi Yusuf ini anak yang sekian, anak yang terakhir dikatakan. Nah, yang menarik adalah Yusuf ini anak kesayangan, anak favorit. Biasa anak bontot itu anak yang diperlakukan lebih daripada saudara-saudaranya, betul? Ada anak-anak bungsu di sini, ada? Termasuk saya angkat tangan, ini anak bungsu, ya. Rata-rata itu lebih manja daripada yang lain. Butuh perhatian lebih, makanya kalau cewek dapat cowok yang anak bungsu, kalian harus extra care. Ya. Oh, puji Tuhan ada Yolanda. Tapi saya juga mencegah dia akhirnya nggak beli tas branded yang tadi yang ya. MD. Oke, kembali ke cerita Yusuf. Nah, pada waktu itu terang-terangan ayah dari Yusuf mengatakan bahwa ini anak kesayanganku. Dan dia diberikan jubah yang keren banget. Jubah yang indah. Perhatikan, pilih kasih di dalam care terhadap anak itu bisa menimbulkan yang namanya iri. Ada yang pernah iri dengan saudaranya? Saya pernah. Saya anak ke-9 dari 9 bersaudara. Ya, yang paling dekat itu cici saya. Usia kita bedanya 6 tahun, saudara. Ya, nah, suatu saat karena perlakuan yang saya rasa itu beda.
kenapa sih kayaknya papa itu sayang banget sama cici saya. Saya nggak peduli dia cewek atau enggak, tapi saya mau keadilan itu ada dalam keluarga. Nah, berangkat dari situ, saya pendam terus menerus, saya jengkel, saya nggak tahu harus ngomong sama siapa. Suatu saat di meja makan, ya hanya perkara sepele. Waktu itu kita rebutan makanan. Rebutan makanan, terus cici saya ngambil. Saya menyesal sekarang. Saya waktu itu berpikir, ya saya memang waktu itu masih kecil, nggak dewasa. Saya nampar cici saya. Wah, kita berantem akhirnya. Waktu itu saya nggak nyesel, karena saya merasa saya selama ini diperlakukan nggak adil. Nah ini juga saudara, yang coba saya bawa situasi di mana saudara dari Yusuf pada waktu itu, mereka iri. Karena perlakuan yang berbeda dari orang tuanya. Singkat cerita akhirnya adalah saudara-saudaranya ini bersekongkol untuk apa? Menyingkirkan Yusuf. Bahkan yang lebih gilanya lagi mereka berusaha apa? Membunuh Yusuf. Tapi salah satu saudaranya namanya Ruben itu mencegah. Udah jangan dibunuh. Jangan kita mengotori tangan kita ini, jangan kita berdosa dengan membunuh adik kita ini. Tinggalkan aja, ceburin ke sumur, nanti biarin dia nanti mati sendiri. Sebenarnya Ruben bermaksud baik. Kenapa? Nanti waktu ditinggalin ini dia akan kembali dan dia akan menyelamatkan Yusuf pada waktu itu. Singkat cerita, akhirnya saudara mungkin baca juga Yusuf dijual ke orang Mesir. Ya, penjual budak, dijadikan budak. Dan tinggal di rumah yang namanya Potifar. Perhatikan, Tuhan menyertai dia. Tapi saudara harus tahu, hidup Yusuf, kalau kita belajar ya, kalau kita cuma lihat endingnya aja, saudara tahu kan Yusuf akhirnya jadi apa? Tangan kanan orang kedua dari Firaun pada waktu itu. Dan dia berkuasa atas Mesir. Apapun yang dikatakan Yusuf, dikatakan Firaun, merupakan amanat juga dari Firaun, bayangkan. Kalau kita cuma langsung potong kompas dari seorang Yusuf, memang dia mendapatkan mimpi. Bahwa saudara-saudaranya itu nanti akan menyembah, makin jengkel kan. Saudara-saudaranya makin dongkol kan, sudah dikasih jubah, diperlakukan lebih baik. Terus Yusuf dengan entengnya, ceritain mimpinya, aku bermimpi, nanti kalian akan menyembah aku dan aku jadi, maksudmu kami menyembah engkau sebagai raja. Makin mangkel kata orang Surabaya. Ya, karena sebentar lagi kan minggu depan kita Grand Feast di Surabaya, jadi makin mangkel, makin ngamuk gitu kayak itu. Ngamuk, nah itu kalau orang Surabaya seperti itu. Ya, semoga yang menyaksikan mengerti ya. Nah kembali ke sini. Kita tahu endingnya seperti apa. Tapi yang seru sebenarnya adalah dalam sebuah film sekalipun. Kalau saudara sudah tahu endingnya, gak seru. Tapi masalahnya kalau kita bawa dalam kehidupan kita itu selalu mendoakan apa? Endingnya kan. Saudara pernah berdoa untuk prosesnya? Jarang. Kita pengen apa? Berhasil, prosper, kaya raya. Makanya ada istilah muda foya-foya, tua kaya raya, mati yaitu harapan kita. Tapi masalahnya harapan kita itu adalah rumah sakit. Sorry. Ya. Yang gak ngerti joknya mungkin ini jok bapak-bapak. Kembali ke Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf. Dan saya mau katakan Tuhan menyertai saudara. Tapi apa yang kita bisa pelajari? Bahwa sesungguhnya perjalanan Yusuf itu tidak mudah. Ada lika-liku, ada proses, ada pemurnian yang harus dialami oleh seorang yang namanya Yusuf. Next slide. 3 ujian besar yang harus dihadapi Yusuf. Yang pertama, ujian untuk apa? Tetap hidup dalam kebenaran. Kalau kita bilang bahwa hidup kita itu harus berbuat baik, itu belum cukup saudara. Karena gini, kalau saudara hidup benar,
maka itu pasti akan membawa kebaikan. Saudara, hidup baik belum tentu didasari oleh kebenaran. Yusuf, dia tahu kebenaran. Nah, taunya dia hidup dalam kebenaran itu tentu saja harus melalui yang namanya ujian. Ketika Yusuf akhirnya ada di rumah Potifar, dia penyertaan Tuhan kan ada. Wah, jadi senang. Dipercayakan untuk mengelola rumah tangga dari Potifar. Diberikan kepercayaan. Ini tanda-tanda penyertaan Tuhan itu selalu ada kepercayaan yang diberikan. Selalu ada tanggung jawab yang diberikan. Tapi perhatikan, ketika ada tanggung jawab, tentu saja ada ujian. Nah, rupanya saya nggak tahu tampangnya Yusuf ini seperti apa, tapi bagi istri Potifar, Yusuf ini ganteng, kayak Lee Min Ho. Gitu ya misalnya ya, saya nggak tahu lah ya, yang saya tahu Lee Min Ho itu diracuni oleh istri saya sekali lagi. Jadi saya mau katakan gini, ketika istri Potifar itu mengajak Yusuf untuk berhubungan, apa yang dilakukan Yusuf? Nolak. Lari. Lari meninggalkan. Kalau kita mungkin lari, saudara yang jawab. Ya, kita belajar sebagai anak Tuhan, ketika ada godaan seperti yang saya sharingkan ya, beberapa waktu yang lalu, sudah tahu kalau kita itu misalnya iman kita kurang kuat, contoh di jalan tol waktu itu saya bilang, sudah tahu kita itu ada keinginan untuk nyalip dari sebelah kiri gitu ya. Saya sengaja taruh mobil saya di line yang paling kanan. Supaya apa? Supaya saya nggak jatuh dalam dosa. Meskipun pada waktu itu misalnya pengen cepet-cepet, semua pengen cepet saudara. Makanya kita pilih jalan tol. Ternyata jalan tol tidak lebih baik dari jalan biasa kalau di Jakarta. Nah ini kembali ke sini, Yusuf lari menjauh. Karena apa? Karena dia berusaha untuk tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Nah, ini yang langka yang sekarang ini. Makanya kesetiaan, ya, berbicara mengenai kesetiaan, apakah saudara sebagai seorang single atau seorang pasutri, itu nilainya itu sangat luar biasa. Makanya bersyukurlah ketika saudara ini bisa bertahan, ketika saudara sedang mengalami ujian, godaan, saudara bisa survive. Aku anak Tuhan, aku mau belajar seperti Yusuf. Kemenangan atas pencobaan dan kesetiaan kepada Allah tidak selalu langsung menghasilkan buah. Kenapa? Begitu ditolak. Kalau di Indonesia dukun bertindak. Tapi kalau di situ langsung masuk penjara. Nah ini buahnya, kadang kan kita gini, aduh kayaknya kok berusaha hidup benar itu susah. Kita kan pengen ya, kalau di film-film benar gitu ya. Tiba-tiba kita dapat reward, langsung hadiah, promosi dan lain sebagainya. Enggak saudara, buktinya apa Yusuf? Apa yang dia terima dari berusaha hidup benar, masuk penjara. Coba kita masuk dalam kehidupan Yusuf. Gak seenak yang saudara bayangkan, jangan lihat dia langsung jadi raja. Itu visi yang Tuhan kasih. Dan Tuhan juga punya visi dalam setiap diri kita masing-masing. Visi Tuhan pasti baik. Amin. Saudara percaya nggak? Kalau tiap-tiap dalam diri kita itu Tuhan sudah taruh visi. Amin. Dan rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik. Masalahnya adalah jalan untuk menuju visi itu terjadi, digenapi dalam hidup kita. Itu harus melalui jalan yang berliku-liku kadang saudara. Dan gak enak. Bagi kedagingan kita itu enggak enak. Saya cuma bayangkan kalau Yusuf ini saya gitulah. Istri Potifar cantik gitu ya. Mungkin isi Alkitab itu jadi berbeda. Saya bersyukur itu Yusuf bukan saya. Itu atau saudara gitu ya. Sudah jadi beda. Enggak masuk dalam Alkitab. Tapi karena dia taat. Maka dia mendapatkan janji Tuhan dalam hidupnya. Yusuf menderita karena kebenarannya. Kenapa kita nggak taat? Saya mau bahas ini.
kita nggak taat karena kita kurang atau tidak percaya. Benar nggak? Kalau saudara diberikan suatu perintah oleh atasan misalnya, kamu lakukan ini, lakukan stepnya. Kalau saudara tidak mengakui atau percaya bahwa atasan saudara ini benar, apa yang dia ajarkan itu baik, maka perhatikan, kita akan mempertanyakan. Bahkan kita mungkin akan cari jalan yang lain. Kita menganggap kita lebih tahu. Bukankah itu yang seringkali kita lakukan? Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk hidup benar, Tuhan, engkau nggak tahu situasi yang terjadi saat ini. Kenapa? Kata kita melihat dengan mata kepala kita, ini tidak sesuai. Kalau aku pilih gini hidup benar Tuhan, semua kompromi kok di dunia ini. Semua pengen langsung achieve goal masing-masing kok. Yang lain buktinya hidupnya juga jauh dari Tuhan, gak patuh. Mereka malah kelihatannya lebih bahagia daripada kita. Wow, godaan banyak saudara. Tapi Yusuf, kita belajar dari Yusuf. Dia tetap bertahan hidup dalam kebenaran no matter what. Apapun yang terjadi. Next slide. Nah, Kejadian 39 ayat 8 sampai 9. Tetapi Yusuf menolak. Dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Wow, setara dengan pemilik rumah. Bayangin, ini kuasa yang diberikan kepada Yusuf karena penyertaan Tuhan. Next slide. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pernahkah saudara mempertanyakan hal ini ketika saudara berada dalam persimpangan di mana saudara dihadapkan pada situasi saudara bertahan pada kebenaran atau saudara mau kompromi dengan keadaan? Pernahkah saudara berpikir seperti ini? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kalau kita tidak benar-benar memulai untuk taat, maka saudara tidak akan pernah tahu goalnya seperti apa. Betul enggak? Kita kan cari yang paling gampang. Yang menyenangkan kita, yang paling mudah, yang menguntungkan kita. Kalau kita berpikir selalu kayak gini, kalau aku belajar benar kayak gini, nanti gimana ya resultnya? Kenapa? Karena iman kita kadang-kadang tergantung pada result. Apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa raih pada waktu itu juga. Masalahnya adalah kalau saudara lihat cerita Yusuf, ini masih panjang. Setelah Potifar ini masih panjang saudara. Next slide. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Boleh kita baca bersama-sama? Ini biar menjadi kekuatan bagi kita, amin. 3, 2, 1. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita, amin. Tapi masalahnya adalah ketika saudara tertanam, kadang ada musim panas saudara. Kadang ada badai mungkin yang merontokkan daun-daun kita kering. Tapi ketika akar itu ada di tanah yang tepat, perhatikan. Sekali-kali pohon itu tidak akan tumbang, tidak akan mati, tapi terus akan bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang membedakan kita. Makanya Romo tadi bilang ini selaras dengan apa yang disampaikan pada firman pada hari ini. Bahwa ketika kita berusaha setia, bukan berarti tidak ada badai. Bukan berarti selalu dalam kondisi baik-baik saja. Enggak. Tapi sekalipun kondisi musim kehidupan saudara sedang tidak baik-baik saja. Tuhan yang kita sembah
Dia selalu setia dan memberikan yang terbaik buat kita yang percaya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Next slide. Mazmur, saya lanjutkan. Pada masa tua pun mereka masih dikatakan berbuah, menjadi gemuk dan segar. Lihat kanan kirimu. Katakan menjadi gemuk dan segar. Ini bukan fisik ya. Wah, ini sudah main fisik nih, ketawa-ketawa nih. Tapi benar-benar kita itu sehat, gemuk dan segar ini sehat maksudnya. Gemuk otot ya maksudnya, saudara, saya klarifikasi ya. Untuk apa? Perhatikan, saudara, gemuk dan segar itu bukan sekedar untuk keuntungan kita pribadi. Perhatikan, ada terusannya. Untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Hidup kita itu membawa kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hidup Yusuf, dia bertahan pada penderitaan, dia masuk penjara, dia tetap mempertahankan imannya. Itu membawa kesaksian bagi orang yang tidak percaya sekalipun. Seharusnya itu hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Katolik, belajar untuk tahu firman, belajar untuk bertahan dalam kebenaran firman Tuhan dalam kehidupanmu. Dalam apapun yang saudara lakukan, jadi berkat. Ketika saudara berkata-kata, berelasi, sekalipun orang itu mungkin tidak mengenal Tuhan, mereka akan mengenal kasih Tuhan lewat perkataan dan perbuatanmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ketika saudara bekerja, jadilah pekerja yang punya integritas. Ada bos, gak ada bos, saudara tetap melakukan pekerjaan yang terbaik. Amin. Berat memang ya, ngangguk-ngangguknya agak kurang gitu ya. Next slide. 2, ujian yang kedua. Ujian untuk apa? Untuk tidak membalas dendam, saudara. Perhatikan. Yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf itu jahat. Kalau dia bisa nulis gitu ya di Instagram. Kalian jahat. Dicemplungin di sumur, dijual jadi budak. Perhatikan. Kalau kita, ini aku mau keluar bahasa Jawa lagi nih gara-gara mau ke Surabaya. Awas kon. Awas suatu saat kalau aku berhasil. Lihat saja. Pasti nanti aku akan balas. Nah Yusuf ketika dia jadi seorang raja. Perhatikan. Jadi tangan kanan Firaun. Dia punya apa? Kuasa. Betul? Tapi dia tidak menggunakan kuasanya itu untuk membalas dendam. Roma 12 ayat 17, perhatikan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Teman-teman LOJF Vister, saya mau katakan, ayo kita belajar sama-sama. Susah. Kita gampang ketika doa Bapa kami gitu ya, ada yang menghayati, ada yang sampai nangis mungkin. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ya, kita mengharapkan pengampunan, tapi begitu kita dituntut untuk mengampuni, seringkali itu susah. Apalagi yang menyakiti kita begitu dalam, apalagi kalau orang itu dekat sama kita. Apalagi kalau itu keluarga kita, orang yang kita percayai. Itu sakitnya itu sampai. Itu susah saudara. Tapi dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, dengan rahmat dari Tuhan, saya yakin saudara akan dimampukan. Karena sekali lagi saya selalu ulangi, kalau saudara mengampuni, sekali lagi, itu bukan untuk benefit saudara. Ketika saudara melepaskan pengampunan, saudara sesungguhnya sedang dibebaskan. Amin. Saudara tidak lagi mangkel, tidak lagi ada bara di dalam hati saudara, tapi saudara penuh dengan damai sejahtera. Terlepas orang yang kita ampuni mau dia respon apa enggak, itu urusan dia. Tapi sekali lagi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melepaskan kasih dan pengampunan. Next slide. Nah, apa yang dilakukan Yusuf? Perhatikan. Kejadian 45 ayat 15. Yusuf mencium semua saudaranya.
Beda ya, Yusuf ini bukan Yudas. Kalau Yudas dicium semua saudaranya, tiba-tiba semua saudaranya ditangkap. Gitu ya. Ini beda, ini Yusuf. Yusuf mencium karena dia sudah mengampuni. Dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ini yang harus kita pelajari saudara. Makanya kalau saudara ingin penyertaan Tuhan dan hidup saudara dikatakan selalu berhasil, tunggu dulu. Sudah enggak poin pertama tadi kita lakukan? Sudah enggak poin yang kedua ini untuk tidak membalas dendam itu kita lakukan? Next slide. Boleh baca sama-sama 3, 2, 1. In your crisis, you will hear his call. Trust him and... Tahu nggak kenapa akhirnya Yusuf itu jadi orang kedua di tanah Mesir? Tahu ceritanya? Dia ini kan bisa menafsirkan mimpi, dapat hikmat dari Tuhan. Singkat cerita, Firaun itu bermimpi. Ada 7 kalau nggak salah ya. 7 sapi atau apa ya, kudanil atau apa ya, saudara, bukan atau apa ya. Pokoknya 1 gemuk, 7 itu 7 gemuk, 7 itu kurus. Akhirnya dia bisa translate. Oh dapat hikmat bahwa akan ada musim di mana panen yang melimpah selama 7 tahun. Kemudian akan tiba waktunya 7 tahun di mana kekeringan di mana-mana. Dan tidak ada makanan. Diberikan hikmat seperti itu, apa yang dilakukan selama 7 tahun melimpah itu mereka menimbun semua makanan yang dihasilkan oleh tanah pada waktu itu. Dan mereka punya persediaan, sedangkan negeri yang lain itu harus minta datang ke Mesir. Untuk apa? Sekedar mereka bisa makan. Perhatikan, orang yang diberkati Tuhan. Yusuf, Mesir itu tetap mengalami 7 tahun kekeringan. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan berkat untuk menghadapi musim kekeringan itu. Mungkin hidup saudara dan saya, kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi ke depan. Mungkin akan ada musim kekeringan itu. Tapi percayalah kalau kita terus melekat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan seperti apa yang Yusuf lakukan, dia sudah persiapkan. Dan in the end saudara akan lihat, wow, iya ya, Tuhan itu sudah mempersiapkan. Apa yang tidak pernah aku pikirkan dan bayangkan itu Tuhan sudah persiapkan. Amazing. Dan ujung-ujungnya adalah hidup kita ini akan mewartakan, menyaksikan Tuhan itu baik. Tuhan itu setia. Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup di dalam hidup setiap kita. Amin. Next slide. And serve others. Ketika terjadi itu, apa yang terjadi saudara? Saudaranya itu nggak tahu kalau Yusuf itu orang kedua. Mereka datang ke Mesir itu untuk minta makanan, cari makanan. Singkat cerita Yusuf mengampuni mereka, Yusuf memeluk seperti yang saudara baca tadi. Dan perhatikan, Yusuf membantu mereka, melayani mereka. Hidup kita ini, kalau saudara berpikir tadi selalu berhasil, prosper, itu bukan untuk dinikmati diri sendiri saudara. Tapi ada sebuah panggilan di dalam sebuah krisis. Sekarang akhir-akhir ini di tahun ini semakin lama krisis iman itu semakin membesar. Anak-anak muda Katolik, terlepas Katolik nggak Katolik, sekarang ini sekularisme dan lain sebagainya begitu luar biasa. Apa yang harus kita lakukan? Di krisis seperti ini saudara seharusnya mendengar panggilan dari Tuhan. Trust Him and serve others. Untuk itulah komunitas ini juga ada saudara. Karena Tuhan kasih visi bagi kita. Untuk apa? Untuk trust, percaya akan penyertaan Tuhan. Sehingga kita bisa menyelenggarakan semua ini. Melakukan banyak pelayanan. Untuk apa? Untuk jadi berkat bagi orang lain. Apapun yang saudara lakukan di dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu. Trust Him and serve others. Katakan kiri kananmu, trust Him and serve others. Amen. Yang ketiga, yang terakhir. Ujian menghadapi kesengsaraan. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran.
Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Itulah kenapa saudara di dalam komunitas LOJF ini, kita sebagai orang Katolik, kita itu selalu diajarkan mengenai apa? Memikul salib. Mengikuti jalan sengsaranya Tuhan. Memang lebih menyenangkan kalau firman itu, pengajaran itu selalu berbicara mengenai berkat, pemulihan dan lain sebagainya. Kadang-kadang banyak orang di luar sana itu yang menjadikan iman atau agama itu kayak ekstasi. Kayak obat bius, obat penenang. Wah, menguatkan. Tapi seperti yang Romo Bekti bilang, itu cuma sesaat. Nah, kita bersyukur kita punya ekaristi, di mana itu benar-benar bukan sekedar obat penghilang rasa sakit sementara. Tapi itu yang menjadi kekuatan kita ketika menjalani kehidupan di dunia ini. Amin. Jangan menghindari masalah. Jangan menghindari kesengsaraan, penderitaan. Itu adalah jalan ninja kita menuju kekekalan. Asik. Berikan kemuliaan dong buat Tuhan. Next slide. Nah, pertanyaannya ya, klasik ya. Why do bad things happen to good people? Kenapa tadi tiba-tiba ketika mau pelayanan, Tito dapat berita kayak gitu. Ini mau pelayanan loh. Kalau kita mau hitung-hitungan ya, sudah punya intensi baik mau melayani. Ada aja masalah yang terjadi. Pernah gak saudara tanya kayak gitu? Gua udah berusaha hidup benar, ya. Gua berusaha benar-benar bisa kayak Romo tadi, misa harian mungkin saudara tiap hari misa harian berdoa, baca firman. Kita anggap itu kayak investasi saudara kadang-kadang. Ya, kita melakukan itu supaya apa? Supaya hidup kita dilancarkan. Masalahnya Tuhan itu bukan pesugihan. Ya, Tuhan itu bukan jimat di mana saudara menggunakan Tuhan untuk mendapatkan apa yang saudara inginkan. Bukan seperti itu. Tapi seperti ini dikatakan kenapa Yusuf juga mengalami sesuatu hal yang buruk. Padahal yang memberikan visi juga Tuhan. Iya kan? Yang memilih dia juga Tuhan. Tapi kenapa dia harus melalui proses seperti itu? Kenapa Abraham juga harus mengalami proses yang begitu luar biasa? Dijanjikan anak keturunan sebanyak bintang di langit. Tapi ketika dia punya anak, satu anak Ishak, malah diminta Tuhan untuk apa? Dipersembahkan sebagai korban bakaran. Seakan-akan kayak Tuhan itu jahat banget. Seakan-akan kayak Tuhan ini kayak main-main mempermainkan hidup kita. Tapi enggak saudara, kadang sesuatu hal terjadi itu untuk menguji kita supaya kita naik level iman kita kepada Tuhan. Berapa banyak yang mau mengikuti proses untuk mencapai visi yang Tuhan kasih dalam hidupmu? Kalau saudara ragu, gak apa-apa, gak usah angkat tangan. Jangan FOMO. Ya, oh iya gak enak, gue nanti kurang beriman kalau gak angkat tangan. It's okay. Di sini just be yourself, apa adanya. Kalau saudara masih ragu, it's okay. Karena ada tahapan-tahapan dan tiap orang itu stage of faith itu berbeda saudara. It's okay, enjoy aja the process. Saya yakin suatu saat saudara akan achieve level, naik level terus. Asal saudara tidak menghindari masalah, tapi terus trust Him and serve others. Next slide, why? Ya, sebab kita kadang gini loh. Yesaya 55 ayat 8-9, sebab kita nggak ngerti rancangan Tuhan itu sesungguhnya. Karena kita itu sudah punya rancangan sendiri dan it should be this way. Harusnya seperti ini, jalannya seperti ini. Tapi Tuhan bilang ini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Boleh saya minta teman tim pujian boleh naik ke atas stage? Saya akan tutup dengan cerita yang terakhir. Next slide. Boleh ngomong kanan kiri, habis ini kita makan apa? Direncanakan rancangan kita untuk next after this. Kembali ke sini sebentar, cuma beberapa menit ya. Kejadian 45 ayat 5-8.
Tetapi sekarang, perhatikan, ini Yusuf ngomong ke saudara-saudaranya yang datang. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku, Yusuf, mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. What an amazing God. Betapa Allah kita itu luar biasa. Dia sudah atur sedemikian rupa. Proses yang Yusuf harus lalui. Ternyata Tuhan itu sudah merancangkan, saudara, kehidupan kita orang percaya. Dia sudah tahu akan terjadi kelaparan, akan terjadi masalah. Dia sudah pilih Yusuf untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah tersebut. Meskipun harus melalui proses yang begitu luar biasa. Saudara mungkin bertanya-tanya sekarang, apalagi yang sekarang sedang mengalami masalah. Saudara mungkin menganggap nggak ada jalan keluar. Seakan kayak hidup kita ini kayaknya nggak karuan. Kadang kita pengen menjauh, udah nggak Tuhan-Tuhanan lagi, nggak percaya lagi. Tapi bertahan saudara. Melekat terus kepada Tuhan. Saudara nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Who knows? Gak ada yang akan pernah tahu. Tapi yang saya tahu, yang saudara juga bisa belajar, we need to trust God more. Kalau kita gak taat, itu menunjukkan ketidakpercayaan kita sesungguhnya. Next slide. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Wow. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sudah di planning saudara. Hidup kita ini kalau kita sudah melekat terus kepada Tuhan, sudah di planning sama Tuhan. Bukan berarti gak ada masalah sekali lagi. Bukan berarti semuanya baik-baik saja menurut pikiran kita. Tapi endingnya pasti akan luar biasa dalam Tuhan. Next slide. Katanya dikit tadi. Ternyata banyak. Kejadian 50, 17-20. Beginilah yang harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Malu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Sebuah pesan dari Tuhan. Ampuni. Gak gampang saudara. Tapi ketika saudara mengampuni, saudara penuh dengan damai sejahtera, saudara akan clear untuk mendengar suara Tuhan dalam hidupmu. Selama ini mungkin kita gak jelas, frekuensi kita gak nyambung sama Tuhan. Karena terhalang dosa kita, sakit hati kita, atau apapun beban di dalam hatimu saat ini. Next slide, ada lagi ternyata. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Perhatikan, ini ayat untuk kita, tetapi Allah telah mereka-rekakannya. Saya ulangi, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk apa? Kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Boleh saya undang saudara bangkit berdiri. Biar ada variasi untuk next slide. Next slide. Boleh kita baca bareng-bareng? 3, 2, 1. If the Lord is with you, you can bloom where you are planted. Your burden will turn out to be a blessing. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita.
Kalau saudara tahu lagu Hal Yang Lebih Besar yang baru kita launching. Ya tadi Romo Bekti ada sedikit penyinggung. Memang itu dibikin di bus. Tapi itu waktu kita itu keluar dari kota Nazaret. Nah, Nazaret sendiri itu melambangkan sesuatu yang insignificant. Sesuatu yang kecil. Yang tidak berarti, yang tidak dianggap oleh Tuhan. Orang, tidak dianggap oleh orang. Berapa banyak yang pernah mengalami diremehkan oleh orang, orang tua, keluarga, bos, siapapun itu. Saya yakin semua pernah diremehkan, udah kamu gak mungkin bisa jadi orang, jadi apa-apa. Gak mungkin berhasil. Tapi Nazaret melambangkan suatu kota yang tidak signifikan, tidak dianggap suatu kota yang kecil, beda dengan Yerusalem. Bisa berubah menjadi kota yang luar biasa ketika lahir Sang Juru Selamat di Bethlehem, kemudian dia tinggal di Nazaret. Nazaret tetap akan menjadi insignificant ketika tidak ada Yesus di sana. Hidup saudara dan saya, hidup Yusuf tidak akan tercatat di Alkitab kalau tidak ada penyertaan Tuhan di sana. Berapa banyak yang rindu akan melihat hal yang lebih besar dalam kehidupan kita. Hal yang lebih besar bukan berarti sesuai dengan keinginan kita. Saya nggak mau firman ini jadi teologi kemakmuran saudara. Tapi yang saya mau katakan, hal yang lebih besar adalah ketika ada Tuhan dalam hidupmu. Ketika rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara, apapun itu. Berapa banyak yang rindu hal itu bisa diwujudkan dalam hidup kita. Amin. Dan itu hanya terjadi ketika Tuhan hadir dalam hidup kita. Engkau hadir dalam hatiku, memulihkanku, beri kekuatanku percaya, ku kan melihat kuasa-Mu Tuhan. Hal yang lebih besar telah Kau sediakan bagiku. Sekali yang percaya angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Engkau hadir dalam hatiku, memulihkanku, beri kekuatanku percaya, ku kan melihat kuasa-Mu Tuhan. Hal yang lebih besar katakan telah Kau sediakan. Engkau hadir dalam hatiku, memulihkanku, beri kekuatanku percaya, ku kan melihat kuasa-Mu Tuhan. Hal yang lebih besar, rancangan yang besar, hal yang lebih besar telah Kau sediakan bagiku. Bapa, kami mengangkat tangan kami saat ini dalam hadirat-Mu. Kami tahu Tuhan janji-Mu iya dan amin. Apa yang telah Kau rancangkan tidak akan dapat diganggu oleh apapun. Tapi kami tahu mengikut Engkau bukan sesuatu hal yang mudah. Kami mungkin harus melalui jalan yang berliku. Mungkin di tengah persimpangan kami mempertanyakan, apakah benar ada sesuatu yang baik yang akan terjadi dalam hidup kami kalau kami mengikuti kebenaran Tuhan. Dunia mungkin menawarkan sesuatu yang lebih menggoda, yang lebih menyenangkan kami secara kedagingan kami. Tapi kami tahu bahwa upah dari dosa, dari kedagingan adalah maut. Malam hari ini Tuhan,
Engkau lihat setiap hati kami. Kuatkan iman kami. Kuatkan kepercayaan kami. Agar kami mampu untuk taat dan setia seperti halnya Yusuf. Bertahan dalam godaan, dalam kebenaran. Menjaga, memegang Engkau terus. Dan kami melihat ada penyertaan Tuhan dalam setiap orang yang benar. Tuhan, kami mau. Kami tahu itu sulit. Tapi bersama dengan Engkau di dalam nama-Mu, di dalam nama Yesus, kami akan dimampukan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu saat ini, katakan, Engkau hadir dalam hatiku, memulihkanku, beri kekuatan, ku percaya, ku kan melihat kuasa-Mu Tuhan. Hal yang lebih besar telah Kau sediakan. Engkau hadir dalam hatiku, memulihkanku, Kau beri kekuatan kami. beri kekuatan, ku percaya, ku kan melihat kuasa-Mu Tuhan. Hal yang lebih besar, rancangan-Nya besar. Hal yang lebih besar telah Kau sediakan bagiku. Dia percaya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita.